bayang-bayang diri itu hanya diketahui oleh pikiran bawah sadar. Kalau di media sosial itu kan karena masifnya media sosial dan kita melihat begitu banyak contoh yang ditontonkan di situ, jadi adalah hal yang wajar ketika ada seseorang yang ingin menjadi orang itu. Yang tadi kita bilang identifikasi. Ya. Nah, tapi ada orang yang kemudian dia sebenarnya bukan bodoh juga ya, tetapi gini, justru ini orang-orang yang cerdas karena dia bisa tahu pasarnya mau pengennya apa sih. Pembelaannya biasanya begini, satu dia akan mengatakan bahwa di settingan YouTube-nya itu sudah ditandai bahwa ini bukan konten buat anak-anak. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, berapa banyak anak-anak yang memang menggunakannya itu YouTube Kids? Kan jarang. Ya. Artinya mengandalkan dari pengasuhan orang tua atau pengawasan orang tua. Di sisi itu ada benarnya. Nah, tetapi kan common sense, berapa banyak orang tua yang kemudian memantau aktivitas anaknya di sosial media. Kita tuh lupa gini ya, teknologi selalu dikaitkan dengan peradaban. Ya. Peradaban dinilai dari teknologi. Kalau teknologinya maju berarti peradaban maju. Enggak. Teknologi kita maju tapi peradaban kita mundur. Ngeri aja gitu ngelihatnya gitu. Gimana cara kita bisa mengajarkan pada anak-anak muda sekarang bahwa semua informasi yang didapat itu baik dari Google, baik dari YouTube, segala macam itu harus disaring dulu gitu. Yeah. Karena tidak semua juga bakal baik untuk kita gitu. Betul. Kan. Buat kita belum tentu baik, buat yang lain mungkin baik. Buat kita belum tentu. Nah, itu mengajarkan ke anak-anak itu gimana caranya ya untuk mengajarkan, ngasih tahu gitu loh. Yeah. Nah, ini juga kadang-kadang banyak orang yang datang ke klinik gitu ya, terus kemudian mengeluh bahwa anaknya jadi korban gadget. Gimana caranya gadget bisa membuat anak menjadi korban? Kan nggak mungkin, gadget itu alat. Terus kemudian anak kecanduan gadget, minta diterapi. Pertanyaan awal, siapa yang beliin gadget? Ya kan nggak mungkin anaknya ke toko handphone beli sendiri. Emaknya lah. Pasti orang tuanya kan? Artinya gini, bukan berarti nggak boleh. Tapi pada saat orang tua memberikan gadget pada anaknya, orang tua harus sadar dengan segala resikonya. Ada konsekuensi ya? Ada konsekuensi. Nah, dari konsekuensi itu, kan muncul kesadaran. Kalau saya tidak mau ini terjadi, apa yang harus saya lakukan? Satu, bisa dibatasi penggunaan. Atau dibiasakan, kayak sekarang kan fenomena yang banyak terjadi, orang makan katanya makan keluarga, tapi masing-masing pegang handphone. Ya, betul. Nah, mungkin bisa mulai diterapkan bahwa kalau saatnya makan nggak boleh pegang handphone. Kayak dekat tapi jauh tapi dekat gitu ya. Iya kan? Iya, benar. Jadi kalau zaman dulu tuh ada satu merek handphone yang mengatakan connecting people, tapi teknologi sekarang itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya berarti kan itu harus dari kitanya sendiri, harus sadar gitu. Diri. Dan kalau untuk kaitannya sama anak-anak tuh, ya itu tadi disebutkan bahwa anak itu kan peniru ulung ya. Gimana anak bisa melakukan berperilaku yang baik, yang seperti yang kita bayangkan, kalau kitanya sendiri pun tidak bisa ngasih contoh gitu ya. Sekarang gini, orang tua ngomel-ngomel ke anaknya sampai anaknya dibawa ke terapi supaya nggak kecanduan gadget. Ya. Tapi orang tuanya begitu buka mata pegang handphone. Ini kan nggak sejalan gitu. Ya, orang tua maunya apa yang dicontohkan beda. Jadi kalau orang tuanya mau anaknya tidak kecanduan gadget, ya orang tuanya jangan kecanduan gadget gitu. Ya harus mau berkorban juga ya orang tuanya gitu. Karena pertanyaannya gini. Kenapa sih anak pegang gadget? Nah, ini kita jadi masuk ke parenting, bukan flexing lagi. Oh iya. Tapi nggak apa-apa lah. Kenapa anak pegang gadget? Karena banyak waktu luang. Jadi kalau sebenarnya gampang membuat anak itu berhenti kecanduan gadget, isi waktu luangnya. Karena. Tapi paling alasannya apa sih, bukan? Ya, dan malas. Ya, iya. Terus anaknya disembuhin nih. Terus mau ngapain dia? Bajak sawah. Dan sawahnya nggak ada. Jadi anak itu tidak diberi rangsangan untuk berpikir lebih kreatif, gitu, karena orang tuanya malas. Satu, kedua
sibuk alasannya Ya, alasan. gitu. Tetap alasannya dibalik sibuk itu ya males Iya, lah gitu. intinya orang tua tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya, itu aja. Dan yang beliin kan bukan orang tua tetangga. Iya. Yang beliin bukan terapis. Nah, terapisnya yang mesti sibuk. Iya sih. Iya nggak? Iya, Orang iya, tuanya yang harus bertanggung jawab atas tindakan dia membelikan gadget pada anaknya. Dengan cara apa? Mendampingi, memberitahu bahwa nak, yang kamu lihat di sosial media itu belum tentu kenyataan sebenarnya loh. Atau kalau misalnya anaknya mengatakan saya mau jadi YouTuber karena saya melihat si A, B, C itu kaya-kaya gara-gara YouTube. Harus dikasih tahu juga bahwa ada loh proses di baliknya, Ya. di mana mereka kerja keras dan lain sebagainya. Pasti ada jatuh bangun gitu ya. Nah, itu yang jarang dikasih tahu kayaknya. Itu karena orang tuanya tidak bertanggung jawab. Jadi yang mereka tahu itu hasil akhirnya aja. Iya, Tapi coba bayangkan perjalanannya dari betul. awal sakitnya kayak gimana, jatuh bangunnya kayak gimana Iya. gitu kan. Nah, ketika orang tua absen dalam mengawasi anaknya, nah disinilah flexing-flexing itu masuk. Anak itu mulai melihat, oh saya pengen jadi sini, oh saya mau ini. Nilai-nilai itu masuk karena orang tua absen. Itu kalau anak-anak. Cuma kadang-kadang orang tua juga kena, gitu. Orang yang sudah dewasa lah ya. Kalau yang udah dewasa kan ingin diakui tadi, masuk ke circle tertentu. Oh, benar. Gitu kan. Ya, artinya balik lagi itu tadi, jadi kayak Padahal katanya Indonesia adalah negara yang paling agamis ya. betul. Tapi yang sombong banyak. Yang sombong banyak. Padahal kata nabinya itu sendiri ya, nggak boleh sombong. hidup itu harus sederhana, Iya. gitu kan. Tidak boleh sombong, tidak boleh riak disebutnya. Tapi sekarang coba berapa banyak yang kita bisa lihat di sosial media, ketika orang mau ibadah itu video dulu, Itu tadi. video dulu nih, gue pakai pakaian tertentu, Iya. terus atau OTW nih ke tempat ibadah. Iya, mungkin gini kali. Disengaja di video, siapa tahu videonya masuk ke FYP-nya Tuhan. Gitu. Kan Tuhannya merenggaul. Tapi Pernah nggak ngeliat orang yang berdoa di Facebook? banyak. Nah kan berarti Tuhannya di Facebook. Iya, itu juga benar-benar itu juga jadi pertanyaan. Tapi apakah itu artinya hanya sebuah ekspresi aja gitu, bahwa dia ingin menuangkan apa ya, unek-unek mungkin Bisa gitu, jadi. dengan cara menuliskan status seperti begitu di Facebook nih misalnya. Iya. Padahal berdoanya mah udah gitu, berdoanya mah udah private gitu, cuman pengen menumpahkan aja gitu, menuangkan unek-uneknya dalam bentuk tulisan misalnya. Tapi di sisi lain juga senang kalau orang banyak yang nge-like tuh. Iya. Karena Itu kan artinya sama aja pamer juga. jangan-jangan, ini mah curiga aja ya. Jangan-jangan, ini mah belum tentu benar. Jangan-jangan banyak orang yang kemudian memilih untuk beragama, tapi dia nggak ngerti apa yang dia lakukan. Karena satu tadi yang semua agama mengajarkan nggak boleh sombong. Tapi kebanyakan orang yang mungkin mengaku beragama justru kebalikannya seperti itu. Jadi ya ada hal-hal yang justru agak aneh ya. Di satu sisi dia menonjolkan simbol-simbol keagamaannya, tapi di sisi lain perilakunya justru jauh dari apa yang diajarkan oleh agamanya. Tapi itu juga akibat dari sebutlah panutannya mungkin ya, atau apa ya, pemuka agama tertentu yang ya suka ngasih ceramah, khotbah segala macam, menyuarakan untuk hidup sederhana dan segala macam, tapi dia sendiri ke pasar aja pakai Alphard misalnya. Nah itu kan orang jadi melihat, kok bisa ya dengan memberi khotbah aja, kok dia bisa punya Alphard ya? Bisa. Ya itu kan artinya kan, siapa tahu dia punya dealer mobil, kan kita nggak tahu. Oh iya sih, ya sih. Tapi kan kita bisa dibayangkan ini ya, dari bayangan yang liarnya itu kan, berarti dia sekali ceramah
bayarannya gede dong. Bisa jadi. Sekali Gimana ceramah kalau nih kita misalnya, ceramah aja? kalau bisa sampai punya Alphard misalnya, atau Harley atau apa, itu kan mahal. Ya. Itu kan bayangan saya itu di waktu kecil dulu itu para penceramah atau ustadz lah sebutnya, gak ada tuh yang punya barang mewah gitu atau gimana. Kayaknya sama aja kayak kita gitu ya. Dulu zaman di kampung gitu kan. Ya ceramah aja. Ya dia ke sawah tetap ke sawah. Ngarabet tetap ngarabet. Tapi kalau sekarang udah beda. Karena dulu mungkin, memang mungkin banget. Kalau para penceramah itu karena panggilan jiwanya. Oh iya. Kalau sekarang kan ceramah jadi profesi. Ya, jadi intinya satu, Tadi balik lagi. Bukan. Balik lagi ketika ke orang yang mencari pengakuan. ya, Ingin diakui oleh banyak orang gitu. Pengakuan diri lah bahwa oh gue nih punya karya, padahal karya yang minjem. Gue nih punya duit, padahal duitnya minjem juga. Pinjol misalnya, apa gitu kan. Itu fenomena yang meresahkan, ya, menyedihkan sih menurut aku ya gitu. Itu akibat apa ya gitu. Kalau dilihat dari nilai-nilai agama kan juga udah jauh banget ya. ya, karena bangsa ini sudah kehilangan jati dirinya. Iya, itu sedih sih. Iya, kita harus akui itu. Bangsa ini sudah kehilangan jati dirinya. Udah itu jawabannya. Karena kalau bangsa ini masih memegang teguh jati dirinya, nggak mungkin kejadian begitu. Nggak mungkin apa yang saat ini terjadi, itu terjadi. Contohnya, ketika suatu bangsa sudah kehilangan jati dirinya itu, misalnya gimana nih? Kita menulis pakai apa? Bolpen? Bukan. Kita menulis sudah tidak menggunakan aksara kan? Oh iya. Kita pakai aksaranya tuh huruf Latin. Ya betul. Emang huruf Latin ada di bangsa kita dulu? Nggak ada. Nggak ada. Pertanyaannya, aksara Sunda. Berapa banyak orang Sunda yang bisa baca aksara Sunda? Jarang. Aku aja nggak bisa. Karena salah satu cara untuk menghancurkan sebuah bangsa adalah putus hubungannya dengan leluhur mereka. Cara memutus hubungan dengan leluhur yang paling gampang adalah hapus aksaranya. Udah. Kita kehilangan jati diri. Ajaran-ajaran leluhur itu udah gak nyampe lagi. Ada masih yang memegang teguh ajaran itu sampai sekarang ada. Bukan berarti ajaran yang dari luar itu tidak baik. Tapi ajaran yang kita punya pun juga tidak kalah bagus sebetulnya. Dan seharusnya juga tidak dilupakan kan? Bukan seharusnya tidak dilupakan, wajib untuk diketahui. Dan bukan hanya diketahui, karena itu kan hanya menjadi ilmu pengetahuan, tapi wajib untuk dilakukan. Ya, karena gitu. Bagaimanapun kan kalau leluhur kita sendiri ya udah ada dalam diri kita ya, gitu. Jadi bagaimana bisa kita lebih, sebutlah lebih, istilahnya memuliakan tamu, diri sendiri yang ada di rumah, kita nggak lihat gitu, kita lupain gitu. Kok bisa gitu? Padahal seharusnya tamu mah di teras aja udah, nggak usah dibawa masuk ke dalam. Betul. Gitu kan? Yang lucunya adalah kita berkali-kali mengatakan kita harus berbudi luhur, sampai ada sekolahnya budi luhur kan. Terus kemudian kita harus berbakti luhur, tetapi kita mengagungkan leluhurnya orang lain, kan aneh gitu sih. Ya nggak nyambung sih. Ya iya. Nggak nyambung. Tapi kan itu apa ya? Itu kaitannya erat dengan agama sih coach gitu. Iya, itu kan sebuah keyakinan yang barangkali sebagian orang butuh atau kebanyakan orang butuh. Karena prinsipnya gini, manusia itu selalu membutuhkan sesuatu kekuatan di luar dari dirinya. Itu udah manusiawi. Nah, sehingga lahirlah ajaran-ajaran agama. Nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau kita melihat penyebaran awal-awal lah, contoh Islam aja, Wali Songo lah. Ada nggak Wali Songo yang melakukan penyebaran agama Islam di Indonesia
atau di Nusantara pada saat itu yang meniadakan budaya lokal. Nggak ada. Mereka justru menyesuaikan gaya berdakwahnya dengan gaya lokal. Oh iya. Nah, kalau sekarang kan nggak semua orang mau dibikin jadi orang Arab. Iya betul. Padahal Gus Dur sendiri, Gus Dur itu ya Islami banget ya. Iya. Aduh jadi nyebut. Maaf ya ini. Emang kenyataannya begitu ya. Kalau Gus Dur kan itu dia mengatakan beragamalah dengan baik, tapi jangan jadi Iya. orang sana gitu dengan Iya. budayanya. Iya. Jadi Tetaplah dengan betul. jati diri kita sendiri, dengan budaya sendiri, adat istiadat sendiri. Silahkan kalau beragama mau pilih yang manapun boleh-boleh aja. Bisa Karena kok. pada dasarnya semua ajaran di agama itu kan baik. Bagus. Mengajarkan kebaikan. Iya. Gitu kan. Pada dasarnya kan itu agama apapun gitu. Hanya mungkin jadi jadi ada faktor yang apa ya membuat orang jadi malah melupakan si nilai-nilai kebaikannya dalam setiap agama itu malah sekarang itu. Iya, ya itu. Karena kembali lagi ke kalau diambil dari ini ya, mencontoh, ini kalau salah kutip sih maaf gitu. Tapi yang sering diucapkan itu kan ada satu pernyataan dari Mamah Mia Kartawinata yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang diceritakan orang lain itu dongeng. Ya. Tapi pada saat kita melakukan, mau diceritakan atau tidak, itulah yang disebut dengan ilmu. Jadi jangan-jangan ya nanti jawab aja sendiri. Jangan-jangan ajaran-ajaran ini hanya menjadi dongeng belaka, tapi belum menjadi ilmu. Karena apa? Karena ajarannya belum dilakukan. Nah, kalau semua orang melakukan ajaran agamanya nggak mungkin ada yang flexing kok. Karena terutama yang Islam ya. Di Islam itu ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa sombong itu adalah selendangnya Tuhan. Dan Tuhan paling benci dengan orang yang sombong. Berarti kan dia tidak melakukan apa yang diajarkan di situ. Iya. Atau mungkin belum tahu. Bisa jadi begitu. Kayaknya nggak mungkin deh kalau belum Atau tahu. nggak mau tahu. Ya lebih ke nggak mau tahu kayaknya sih. Bisa jadi. Mungkin ya. Tapi kembali lagi, Ya, agama apapun tidak ada yang mengajarkan untuk kita melupakan leluhur kita. Karena semua agama mengajarkan kita untuk hormat pada orang tua. Ya betul. Orang tua itu kan bukan, jangan dikatakan orang tua itu hanya yang melahirkan kita, bukan. Itu kan sampai ke atas-atas. Iya. Leluhur paling dekat kan orang tua kita. Iya, cikal bakal kita ada itu kan karena leluhur kita ada. Masa kemudian kita nggak boleh menghormati mereka? Masa kita harus melupakan kebaikan-kebaikan mereka? Nggak masuk akal. Gitu. Jadi kembalikan jati diri kita, kenali leluhur kita dengan agama masing-masing. Ya, ajaran leluhur itu nggak ada yang bertentangan dengan agama. Jadi misal gini, seseorang boleh beragama apapun, tapi dia tetap menjalankan, melestarikan apa yang warisan dari leluhurnya misalnya. Iya. Harusnya seperti begitu ya? Iya. Walaupun leluhurnya tidak seagama dengan dia. Kan di agama mereka juga diajarin. Meskipun orang tuamu tidak seagama dengan kamu sebagai anak harus menghormati orang tuamu. Nah ini orang agak misleading nih coach tentang agama dan budaya. Jadi budaya asing yang dari agama itu berasal itu dianggap bagian dari agama. Padahal itu budaya gitu. Tapi orang tidak mau, mungkin kebanyakan tahu juga tentang itu, tapi tidak mau mengakui juga bahwa itu benar gitu, bahwa budaya dan agama itu dua hal yang berbeda gitu. Tapi tetap dianggapnya sama gitu. Tapi karena durasinya udah banyak, partnya juga udah banyak banget ini pasti. Jadi nanti kita bahas di yang selanjutnya aja. Udah kalau agama gitu. Dan budaya. Ini jadi banyak sekali topiknya ini. Jadi banyak cabangnya ya. Ya udah kalau gitu Mas. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita charge dulu lah handphone. Iya, charge dulu handphonenya. Ya udahlah kalau gitu kita ngopi lagi deh kalau gitu. Hatur nuhun coach ya. Sampai ketemu lagi ya. Siap. Ayo. Sampai.